Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menurunkan risalahnya yang agung kepada Rasulnya yang mulia, bahwasannya kita bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam, junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'it wa tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa taat pada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Fitra Aliul Hafid. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 1A. Dibuatkannya video ini untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu pengantar studi Islam. Saya dari kelompok 12. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan dua pembahasan. Bahasan yang pertama tentang fundamentalisme dan radikalisme Islam, dan yang kedua, Islam eksklusif dan inklusif. Bahasan yang pertama, fundamentalisme berasal dari kata fundamen, yang berarti asas, dasar hakikat, dan fondasi. Dalam bahasa Arab, kata fundamentalisme ini diistilahkan dengan kata usuliyah. Kata usuliyah sendiri berasal dari kata usul, yang artinya pokok. Dengan demikian, fundamentalisme adalah faham yang menganut tentang ajaran dasar dan pokok yang berkenaan dengan ajaran keagamaan atau aliran kepercayaan. Kaum fundamentalis itu tidak mau menerima perubahan, dalam arti mereka menentang pembaruan. Jadi, fundamentalisme Islam diartikan sebagai gerakan umat muslim yang ingin kembali ke masa lampau dan berniat mengembalikan nilai fundamental agama dan hidup mirip seperti gaya hidup Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi. Kemudian, radikalisme. Radikalisme berasal dari kata radikal, yang berarti prinsip dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa radikal dapat berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Persamaan dan perbedaan antara fundamentalisme dan radikalisme, yakni keduanya sama-sama bercita-cita mensosialisasikan ajaran keislaman sesuai dengan konteksnya. Namun, bagi fundamentalisme mengusahakannya melalui jaringan dakwah Islamiyah, sementara radikalisme mengusahakannya melalui jaringan jihad yang senafas dengan kekuasaan politik. Namun, pada sisi lain, terdapat perbedaan di antara keduanya. Fundamentalisme secara umum mengacu pada paham keagamaan, sedangkan radikalisme mengacu pada paham politik. Teman-teman semua, Kontowijoyo menyebutkan 3 ciri khas kaum fundamentalisme. Yang pertama, kaum fundamentalisme ingin kembali ke masa Rasul. Dalam berpakaian, mereka cenderung memakai jubah dan cadar dengan maksud untuk menolak industri. Yang kedua, kaum fundamentalisme ingin kembali ke alam dengan semboyan back to nature. Misalnya, mereka menolak wewangian buatan pabrik. Dalam hal ini, mereka memakai bahan-bahan alamiah, seperti siwak, minyak wangi tanpa alkohol, dan sejenisnya. Kaum fundamentalisme yang ketiga, kaum fundamentalisme seringkali dicap teroris, yakni dalam hal ini negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, melihat umat Islam di Iran, Libya, Aljazair, Somalia, dan beberapa negara Islam lainnya sebagai sarang fundamentalisme sekaligus teroris. Penyebab lahirnya radikalisme dalam penyebarannya dapat bersifat keagamaan, politik, sosial, ekonomi, psikis, pemikiran, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama. Yang kedua, berlebihan dalam mengharamkan. Yang ketiga, mempelajari ilmu hanya dari buku dan mempelajari Al-Quran hanya dari mushaf. Yang keempat, lemahnya pengetahuan tentang sunnatullah dan kehidupan. Dengan faktor-faktor tersebut, maka lahirlah corak pemikiran radikalisme. Yang pertama, fanatik kepada pendapat tanpa menghargai pendapat lain. Yang kedua, mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sikap keras yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, sikap keras dan kasar. Yang kelima, berburuk sangka kepada orang lain. Dan yang keenam, mengkafirkan orang lain. Itulah corak pemikiran radikalisme.
Kita berlanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang Islam eksklusif dan inklusif. Islam eksklusif. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Sementara, keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Kelompok Islam eksklusif ini bersifat tertutup kaku, jumud, tidak terbuka dengan perkembangan mutakhir, dan masih mempertahankan paham ortodoks. Sedangkan Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Islam inklusif muncul tanpa menghapus nilai kebenaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam agama lain. Islam inklusif juga menunjukkan bahwa tidak ada penyeragaman dan paksaan terhadap agama, entah dari segi keyakinan ataupun cara beribadah mereka. Islam inklusif juga mengakui adanya toleransi mengenai budaya, adat, dan seni yang menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan adanya Islam inklusif, setidaknya kita mampu berbaur hidup rukun dan damai dengan umat agama lain, sehingga perpecahan antara umat beragama mampu dihindari. Jika seorang Muslim mengetahui ada teori Islam eksklusif dan inklusif, maka akan bisa menemukan titik temu dengan cara diskusi antar pemeluk agama. Diskusi antar pemeluk agama merupakan bentuk toleransi yang kini sudah diterima oleh masyarakat. Tidak membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan antar agama. Saling menghormati jika salah satu agama sedang beribadah. Dan masih banyak lagi toleransi-toleransi yang bisa diterapkan agar dapat hidup dengan damai, walaupun berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan atau agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.